Ucup membakar dadanya sendiri dengan besi panas, menandai dirinya sebagai budak. Tanpa memperdulikan nyawanya, ia melompat ke lautan yang bergolak karena ia harus sampai ke kapal yang akan membawanya langsung ke tempat persembunyian pembunuh ayahnya. Menghindari perhatian para awak kapal, ia diam-diam duduk di antara para budak. Seorang wanita sempat melihatnya, namun ia tak membocorkan rahasia Ucup kepada siapapun. Tak lama kemudian, kapal merapat di sebuah pulau yang tak dikenal. Itulah markas sekelompok perampok, dan pemimpinnya adalah orang yang membunuh ayah Ucup. Para budak dibawa ke sana sebagai hadiah. Dengan cerdik, Ucup menyamar dan menyusup masuk hingga ke rumah musuhnya. Ia mengamati sekeliling dan akhirnya melihat sosok itu di ruangan paling ujung. Namun saat itu, amarah saja tak cukup, ia butuh waktu yang tepat. Malam harinya, terdengar suara aneh yang membelah kesunyian. Ucup berjalan jinjit mengikuti suara itu hingga sampai ke sebuah gua yang mengerikan. Di dalamnya terbaring kerangka yang kering, dan di tangannya tergenggam sebuah pedang sihir yang penuh misteri. Saat ia hendak meraih pedang itu, kerangka itu tiba-tiba hidup dan bangkit berdiri, lalu menyerang Ucup. Ucup segera mengambil perisai, namun satu hantaman dari kerangka itu membuat perisainya pecah. Ia membalas dengan pedang lamanya, namun pedang itu pun patah saat bertabrakan. Ucup kini tak berdaya dan mundur perlahan. Tiba-tiba kaki kerangka itu terkena cahaya rembulan dan ia berhenti bergerak. Alih-alih melangkah ke arah cahaya, ia berjalan memutar di pinggirnya. Ucup pun paham, kerangka iblis itu takut pada cahaya bulan. Namun sebelum ia sempat berbuat apa-apa, kerangka itu menyerang dan menjatuhkannya ke tanah. Di detik terakhir, Ucup meraih kendi di dekatnya dan menghantamkannya ke wajah kerangka itu. Kerangka itu goyah. Ucup segera mengambil kampak, bertangkai panjang dan terus menghantam perisainya hingga hancur. Dengan sekuat tenaga, Ucup mendorong kerangka itu tepat ke dalam cahaya bulan. Seketika itu pula kerangka itu membeku seperti batu. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Ucup melesat ke belakangnya dan menghantamkan pukulan terakhir. Kerangka itu musnah selamanya, dan bersamaan dengan itu pedang sihir akhirnya jatuh ke tangan Ucup. Kini ia hanya punya satu tujuan, yaitu mengakhiri riwayat pembunuh ayahnya.